Shalom semuanya, apa kabar? Ya, selamat pagi. Sudah lama tidak berjumpa dan tidak bersua. Bahkan kita sudah lama tidak bersekutu bersama-sama, tapi saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya diberkati Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam kasih Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan hari-hari ini, dan marilah kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Saya akan seringkan sedikit firman Tuhan, mungkin sedikit, mungkin agak panjang, tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat bagi setiap kita. Nah, saya akan ambil firman Tuhan ini di dalam Sefanya 2 ayat 3, Sefanya 2 ayat 3 dikatakan firman Tuhan, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurahan Tuhan." Nah, saudara dikasih dalam kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini tidak ada yang lebih berharga selain kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Nah, saya akan berikan beberapa poin, yaitu pertama adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara-saudara, sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada sesuatu yang kita rasakan setiap hari adalah pekerjaan Tuhan. Ya, dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Amin. Sebab itu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saudara, kita puji Tuhan kita masih sehat kuat sampai hari ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Semakin kita saudara-saudara mendekat kepada Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongannya pada saat ini dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara dikasih dalam kasih Tuhan, dunia tidak bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sebab itu orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mendapat kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Yaitu, mari kita saudara mencari kekuatan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada dikatakan pertolongan dan kuasa diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, sebab itu sungguh-sungguhlah kita mendekat kepada Tuhan. Dikatakan saudara carilah Tuhan, ya, karena mari saudara dikatakan mari kita sungguh-sungguh. Tuhan itu ada bagi setiap kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Mari kita membayangkan, menggambarkan segala pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Perbuatan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita terlalu ajaib. Banyak yang Tuhan sudah perbuat bagi setiap kita. Sebab itu mari kita semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia telah melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara-saudara, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dan kita semakin bertekun di dalam doa, dan kita akan mendapatkan, yaitu apa yang kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Karena saat kita mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, sebab itu saudara dikasih dalam kasih Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan orang yang sungguh-sungguh dengan iman dan yang percaya, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia, saudara dikasih dalam kasih Tuhan, tetapi Ia mendatangkan, yaitu mendatangkan upah bagi orang yang sungguh-sungguh. Mari cari Tuhan, saudara, dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan selalu menyertai bagi setiap kita. Yang kedua, ya, yang kedua di situ saudara dikatakan, hai semua orang yang rendah hati, ya, saudara dikasih dalam kasih Tuhan. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Ya, orang yang mencari Tuhan adalah dia menjadi orang yang takut di hadapan Tuhan, maka dia memiliki kerendahan hati, maka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, di dalam Kolose
3 ayat 12, mungkin kita bisa lihat di situ saudara. Dikatakan, saya bacakan sebagian, dikatakan kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, bahkan kita adalah yang sudah dikuduskan dari dosa. Bahkan kita dipenuhi dengan kasih Allah, pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan bagi setiap kita. Sebab itu saudara, milikilah kerendahan hati, jadilah anak-anak Allah yang penuh kasih. Ya, mari kita saudara semakin hari semakin memiliki kerendahan hati yang besar dalam kehidupan kita. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita mempunyai kerendahan hati saudara-saudara, maka kita adalah anak yang takut di hadapan Tuhan. Nah, saat kita memiliki kerendahan hati saudara di dalam Tuhan, maka kita akan melihat dan kita akan menghormati kemuliaan Tuhan. Bahkan kita melihat kekuasaan Tuhan, bahkan kita semakin hari merendahkan diri kita, melihat kuasa firman Tuhan yang begitu hebat dan ajaib, karena tidak ada kuasa yang lebih hebat di dunia ini yang dunia berikan selain kuasa daripada Tuhan. Di mana saudara? Mari kita semakin dekat kepada Tuhan, mempunyai kerendahan hati dan menjadi orang yang takut di hadapan Tuhan. Apa saudara-saudara? Apa yang akan menjadi bagian kita, apa yang kita peroleh untuk menjadi memiliki kerendahan hati, yaitu kita akan saudara dikasih dalam Tuhan, dikatakan apa yang kita akan peroleh ya melalui kerendahan hati, yaitu takut akan Tuhan. Kita akan memperoleh yaitu kekayaan dan kehormatan, penghiburan, perlindungan, pertolongan, kekuatan dan kekuasaan, bahkan umur yang panjang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebab itu milikilah kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan, ya, kuasa, pertolongan, penyertaan Tuhan. Tapi kesombongan, keangkuhan mendahului kehancuran bagi orang yang tidak takut di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 15 ayat 33. Ya, saudara bisa baca. Sebab itu dikatakan kita akan memiliki, ya, dikatakan bahwa kita akan memiliki kerendahan hati, yaitu kita akan menerima kekayaan dan kehormatan. Mungkin secara dunia, saudara, secara jasmani tidak ada penghormatan, tetapi saudara dikasih dalam kasih Tuhan. Dikata mungkin kita tidak dapat mendapat kekayaan, kehormatan dari dunia ini, tetapi percayalah saudara, dikatakan bahwa kita akan memperoleh kekayaan dan kehormatan rohani dan perkenanan Tuhan dan janji Tuhan, bahkan hak istimewa, anugerahnya, bahkan kehidupan yang kekal Tuhan berikan bagi orang yang mempunyai kerendahan hati dan menjadi anak yang takut di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi milik bagian kita. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Janji Tuhan sampai hari ini tetap berjalan dalam kehidupan kita. Sebab itu jadilah orang yang punya kerendahan hati dan menjadi orang yang takut di hadapan Tuhan dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, yaitu carilah, dikatakan cari keadilan. Ya, saudara dikasih dalam kasih Tuhan. Banyak orang mengatakan Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu tidak adil. Ya, aku diabaikan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya semuanya tidak adil. Kadang saudara banyak yang kita dengar perkataan itu dari mulut orang lain. Tapi saudara dikasih dalam kasih Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat 15, kita mungkin saudara boleh baca di situ saudara. Ya, poin yang ketiga adalah rasakan keadilan Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu terlalu besar keadilannya dalam diri kita, saudara. Di mana keadilan Tuhan itu terpancar di dalam diri kita. Mari kita mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan melihat keadilan Tuhan dalam diri kita yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Terlalu besar, saudara. Sampai hari ini keadilan Tuhan tetap ada bagi kita. Ya, sebab itu mari kita perkatakan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia adil bagi setiap kita. Perbuatan apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita? Banyak yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kita. Perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah diberikan, pemeliharaan Tuhan yang terbaik Tuhan sudah berikan. Sampai saudara dikatakan tidak bisa kita sejajarkan, tidak bisa kita dikatakan
menghitungnya. Di dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, "Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengingatnya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Saudara dikasih dalam kasih Tuhan, terlalu besar apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Syukurilah semuanya itu, saudara. Ya, secara pribadi bagi saya, saudara, saya sangat bersyukur pekerjaan Tuhan, keadilan Tuhan dalam pribadi saya. Saya adalah orang yang tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan. Saya melihat setiap hari pekerjaan Tuhan terlalu adil dalam diri saya, saudara. Saya dapat merasakan semuanya itu, saudara. Sebab itu setiap hari saya mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap saya. Karena dalam satu hari pun keadilan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu saya tidak dapat sejajarkan atau menghitung atau menggambarkan. Terlalu banyak, saudara-saudara, dalam pribadi saya. Mari saudara-saudara kita semakin merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah mengeluh, jangan kita pernah bersungut-sungut, jangan kita pernah, Tuhan mengapa begini, tetapi tetaplah mengucap syukur karena perbuatan Tuhan terlalu adil bagi setiap kita, terlalu ajaib dan tidak dapat kita gambarkan, dan terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan. Ingatlah gambaran pekerjaan Tuhan dalam diri kita, terlalu banyak. Dikatakan di dalam firman Tuhan, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Ya, terlalu besar. Dia janjikan kemuliaannya bagi setiap kita supaya kita memperoleh keselamatan sampai hari ini. Itulah keadilan Tuhan bagi setiap kita. Sebab itu mari kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara apa yang kita nikmati hari ini. Ya, mungkin kita hanya mengalami sedikit masalah, saudara, kita sudah mengeluh, kita sudah bersungut-sungut, tetapi mari tetap mengucap syukur, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang terakhir, saudara, ya, saudara bisa melihat di dalam Sefanya 3 ayat 12, saudara nanti bisa lihat di situ, saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, di dalam Sefanya 3 ayat 12 dikatakan, "Di antara kamu kuberikan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan." Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara dikasih dalam kasih Tuhan. Yang keempat adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita mendapat perlindungan daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam Sefanya 2 tadi dikatakan ayat 3, dikatakan, saudara, firman Tuhan, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurahan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam kasih Tuhan, ada perkataan dikatakan mungkin. Ya, di situ dikatakan, saudara, dikatakan bahwa mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Nah, saudara, ada mungkin, masih ada kesempatan, saudara. Masih ada kesempatan di Tuhan itu berikan bagi setiap kita. Sebab itu dikatakan firman Tuhan, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam kasih Tuhan, perkataan mungkin itu memberikan ruang bagi setiap kita. Yaitu mari kita bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Ya, berpaling kepada Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam perlindungan kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia akan merangkuli kita. Sebab itu, saat kita ini adalah umat pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Di dalam Kolose tadi, saudara, kita adalah orang yang dikuduskan dari segala lumpur dosa-dosa kita. Sebab itu, saudara, mari kita sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan hal-hal dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dikatakan supaya sebagaimana Allah mengingatkan kita bagi orang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu memiliki kerendahan hati. Orang yang sudah bertobat, ya, mencari Tuhan, akan memiliki kerendahan hati.
ya, memiliki kerendahan hati. Bahkan saudara dikatakan, Tuhan juga mengingatkan bagi orang yang mempunyai kerendahan hati supaya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu saudara dikasih dalam kasih Tuhan, ya, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bahwa kita dikatakan saudara-saudara bahwa orang yang sudah menerima pertobatan, kita harus mempunyai kerendahan hati. Jika kita sudah memiliki kerendahan hati, maka mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, sebab itu mari kita selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, biarlah pertolongan dan perlindungan penyertaan kuasa Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita. Andalkan Tuhan bagi setiap kita. Saudara dikasih dalam kasih Tuhan, firman ini ya sangat mengajar saya supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, biar kita semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan, cari Tuhan, dan apa yang membuat kita menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Lihat keadilan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Pekerjaan Tuhan selalu ajaib bagi setiap kita. Ya, andalkan Tuhan, tetap mengucap syukur segala yang baik Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Ya, sebab itu di hari-hari ini saudara adalah sesuatu yang indah bagi setiap kita. Andalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kuasa perlindungan Tuhan menyertai bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, singkat firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati bagi setiap seluruh pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, ya, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biar kita semuanya diberkati firman Tuhan ini. Shalom buat seluruh jemaat yang ada di Ipoh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye.